Nah, di situ pertemuan pertama tadi pengantar etika profesi. Pertemuan kedua teori etika dan pengambilan keputusan beretika. Jadi sudah mulai bicara tentang gimana caranya mengambil keputusan tapi tetap ada etikanya. Nah, kan kalian nih calon akuntan. Calon akuntan kan etikanya memang harus sangat dijaga. Integritasnya harus ada, kompetensinya harus ada, profesionalismenya harus ada, kayak gitu. Nah, jadi sudah mulai kita mengarah ke sana, kita menganggap kalian adalah seorang akuntan. Nah, sekarang pertemuan ketiga, lingkungan etika dan akuntansi. Nah, ini ada kasus ini. Kasus yang berhubungan dengan etika di suatu perusahaan. Kita bicara tentang lingkungan perusahaan itu, terus kenapa muncul masalah yang berhubungan dengan etika. Kemudian pertemuan keempat ada akuntan profesional dalam bisnis. Kemudian ada akuntan profesional dalam praktik publik. Nah, akuntan profesional dalam bisnis berarti gimana peran si akuntan itu dalam perusahaan. Akuntan dalam perusahaan kan bisa jadi manajer, bisa jadi auditor internal, nah bisa jadi bagian finance. Nah, tapi kalau akuntan profesional dalam praktik publik, ini arahannya ke auditor, auditor eksternal. Jadi yang mengaudit laporan keuangan, nah di sini kita bicaranya. Kalian udah belajar tentang pengauditan, udah belajar ambil mata kuliah pengauditan. Semester ini, Bu. Semester ini ya. Nah, kemudian pertemuan ke-6 ada iklim etika dan organisasi berintegritas. Gimana caranya membentuk suatu organisasi tapi integritasnya tetap ada. Nah, kalau kalian ke WBI itu ada pajangan di lorong ini, nilai inti katanya. Nilai inti WBI, ada integritas, kerjasama, profesionalisme, inovasi, apa lagi itu? Ada 5. Nah, kalau kalian mau masuk ruang dosen, itu di sebelah kiri dindingnya ada tulisannya integrity. Jadi mau dimanapun, integritas tetap harus kita bangun, kita jaga. Begitu. Kemudian pertemuan ke-7 ada tinjauan tata kelola, konsep, prinsip, dan praktik di Indonesia. Nah, ini sudah masuk ke pertemuan tata kelola korporasi. Tata kelola korporasi ini maksudnya gimana? Peraturan-peraturan yang diterapkan di perusahaan. Jadi gimana caranya membentuk tata kelola perusahaan yang baik, yang tidak melanggar peraturan. Nah, kenapa ada tata kelola korporasi? Kan kalau perusahaan itu kadang bisa bersenggolan dengan berbagai macam kasus, bisa bersenggolan dengan berbagai macam undang-undang. Nah, gimana caranya agar perusahaan itu tetap menjalankan kegiatan operasionalnya, tapi tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Misalnya, kita bahas dari segi pajak deh. Gimana caranya supaya si perusahaan itu tetap bisa meminimalisir beban pajaknya, tapi tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kan itu ada ilmunya. Kita belajarnya manajemen pajak. Kita perlu rekonsiliasi fiskal, kita lihat biaya-biaya apa saja yang bisa dikurangkan, yang bisa diakui dalam pajak, yang mana yang tidak bisa diakui dalam pajak. Kan itu sesuai dengan undang-undang. Nah, sekarang yang tata kelola korporasi ini tidak hanya tentang undang-undang saja. Kalau kalian pernah baca laporan tahunan, kalian baca analisis dan diskusi manajemen, nah itu tuh mereka pasti statement risiko yang berhubungan di tahun ini, risiko yang dihadapi perusahaan di tahun ini itu pertama, risiko COVID misalnya. Kemudian risiko ekonomi. Yang ketiga, risiko politik. Nah, misalnya nih,
perubahan presiden, perubahan menteri. Nah, itu bisa menyebabkan regulasi-regulasi itu berubah. Sama contohnya seperti di dunia pendidikan sekarang. Dulu kita kalau di perguruan tinggi kan masuknya ke Kemendikbud. Nah, sekarang karena pemerintahan berubah, jadinya sekarang perguruan tinggi berada di bawah naungan Kemendikbud. Nah, seperti itu kan ada perubahan peraturan jadinya. Ada perubahan, bukan peraturan juga sih, maksudnya ada hal-hal baru yang muncul karena adanya pemerintahan yang baru. Nah, itu yang risiko-risiko seperti itu yang akan dihadapi perusahaan dan nanti akan dibahas di mata kuliah ini. Kemudian kita UTS. Terus ada prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham. Tujuan perusahaan apa nih? Kalian pasti pada ingat tujuan perusahaan apa? Mencari laba, Bu. Mau mencari laba. Nah, kalau itu secara umum, tapi kalau ditanya, kalau kalian baca buku, tujuan perusahaan itu adalah mensejahterakan hak pemegang saham, mensejahterakan pemegang saham. Kenapa? Pemegang saham ini kan tibanya yang memberikan modal ke si perusahaan. Perusahaan yang go public misalnya kan mereka menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi bagi mereka pemegang saham itu adalah yang akan mendanai usaha mereka. Gimana caranya perusahaan itu bisa menjual sahamnya sebanyak-banyaknya supaya si ekuitasnya itu tetap terjaga gitu. Kayak mata kuliah yang kita pelajari semester lalu, akuntansi ekuitas dan pemegang saham. Nah, itu kan di bagian ekuitas kan ada akun modal saham, ada saham biasa, ada saham preferan, ada dividen saham. Nah, yang diincar sama si pemegang saham ini adalah dividen. Dividen dibagi berdasar apa? Berdasarkan laba ditahan. Berdasarkan laba si perusahaan itu. Jadi kalau misalnya dia punya laba, nanti kan akan menambah ekuitas. Nah, itulah kenapa si perusahaan itu mau menjaga hak pemegang sahamnya. Jadi hak-hak pemegang saham itu harus diberikan dan harus dilindungi. Nah, yang prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham ini merupakan undang-undang dari pasar modal. Kalau dulu namanya Bapepam ya. Kalau sekarang kan namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekarang prinsip setara terhadap pemegang saham, nanti kita baca di sana, kita pelajari. Prinsip tanggung jawab dewan. Nah, ini nih udah mulai seru. Perusahaan itu kan ada yang namanya direktur, ada yang namanya komisaris, ada yang namanya auditor internal. Nah, direktur dan komisaris itu adalah bagian dari dewan. Jadi namanya BOD, BOC. Nah, itu kan Board of Director sama Board of Commissioner. Nah, itulah kenapa ada mereka itu ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas. Nah, jadi tanggung jawabnya ini apa nih? Nah, itulah yang kita akan pelajari di pertemuan 11 ini. Jadi mereka itu ditunjuk sebagai direktur, ditunjuk sebagai komisaris. Nah, itu mereka punya tanggung jawabnya. Jadi, kemudian ada komite di bawah Dewan Komisaris. Komite di bawah Dewan Komisaris. Ini kita nanti akan lihat siapa-siapa saja komite yang ada di bawah Dewan Komisaris. Nah, komite audit itu ada yang di bawah Dewan Komisaris, ada dia yang independen. Independen maksudnya dia tetap auditor internal, tapi dia tidak berada di bawah komisaris. Jadi nanti kalau kalian lihat struktur organisasinya ini, misalnya Dewan Direktur, Dewan Komisaris, kan bawah-bawahan tuh. Nah, si auditor internal itu di kiri atau kanan, jadi dia independen.
Kemudian ada pengungkapan dan transparansi pengendalian internal. Nah, ini sudah mulai kita bicara tentang audit internal. Audit internal nanti kalian akan belajar di semester 7, tapi ini kita masih bahas prinsip-prinsipnya. Apa peran pengendalian internal itu bagi perusahaan, gimana caranya, hubungannya dengan GCG. Nah, itu yang akan kita bahas yang di pertemuan 14, peran tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Auditor eksternal, kira-kira tujuan perannya apa nih? Auditor eksternal. Kayak auditor eksternal, kira-kira apa ini? Kayak dia untuk memeriksa laporan keuangannya, Bu. Tapi nggak hanya laporan keuangan secara bentuk dokumen, tapi secara fisik juga. Itu salah satu tugasnya gitu, Bu. Nah, bedanya sama internal apa? Kalau internal menurut saya dia sebelum yang dari pihak eksternal datang itu, mereka dulu akan memeriksa dokumen atau fisik dari hal yang mau diperiksa itu, Bu. Jadi setelah mereka rasa udah cukup, baru pihak eksternal yang melanjutkan memang sesuai nggak. Itu sih, Bu, menurut saya. Nah, ada pendapat yang lain nggak selain pendapatnya Agnes? Ada yang mau pendapat lagi, bedanya auditor eksternal sama internal itu apa? Kira-kira apa? Di feeling aja dulu, di logikanya seperti apa, ada auditor eksternal sama auditor internal, nggak usah sesuai teori dulu. Ada yang bisa ini? Kalau kalian lihat di jalan, kadang ada namanya kantor akuntan publik, tapi tidak ada kantor akuntan internal. Nah, jadi kira-kira apa nih bedanya auditor eksternal sama auditor internal? Tadi kata Agnes kalau auditor eksternal itu dia periksa dokumen, periksa laporan keuangan. Nah, nanti kalau yang auditor internal, sebelum auditor eksternal bekerja, si auditor internal dulu nih yang mengambil alih gitu. Jadi kalau kerjaan auditor internal sudah selesai, barulah nanti auditor eksternal yang ngelanjutin gitu ya, Agnes ya. Nah, Benar, Bu. yang ini nggak ada yang punya pendapat lain? Ada yang berpendapat lain nggak? Nggak ada. Nggak ada yang berani berpendapat. Gimana nih kita mau bahas-bahas kasus di kelas tapi nggak ada yang berani berpendapat. Saya lah, Bu, sedikit. Silakan, Jay. Kalau auditor eksternal itu hampir sama sih yang kayak dibilang Agnes. Dia itu memeriksa bagian laporan keuangannya. Kalau yang bagian auditor internalnya itu, dia itu kalau menurut saya dia memverifikasikan bukti-bukti dari yang eksternal itu, Bu. Bisa dalam aspek penggajian ataupun bagian dalam personalia. Oh, gitu. Nah, jadi kalau internal aspeknya bisa lebih luas gitu ya, Gia. Sedangkan kalau eksternal cuma laporan keuangan. Iya, Bu, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya simpulkan, saya klarifikasi juga. Auditor eksternal itu
dia independen. Maksudnya independen di sini adalah dia tidak direkrut oleh perusahaan, dia tidak bagian dari perusahaan, dia bekerja secara independen. Independen di sini maksudnya juga sebagai etika dia, sebagai penyandang profesi akuntan publik atau auditor eksternal. Auditor eksternal ini tugasnya adalah memeriksa laporan keuangan. Sudah bebas dari salah satu material atau belum? Sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau belum, kayak gitu. Jadi fokus auditor eksternal adalah laporan keuangan. Sedangkan kalau auditor internal, dia itu direkrut oleh perusahaan. Dia bagian dari karyawan si perusahaan itu. Nah, tapi dia itu juga independen secara etika. Ketika dia melakukan pekerjaan, dia juga independen seperti auditor eksternal. Cuma dia direkrut langsung oleh si perusahaan. Nah, tugasnya apa si auditor internal ini? Auditor internal ini dia tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tapi kegiatan operasional perusahaan juga dia periksa. Nah, contohnya auditor internal di WPI itu kita sebutnya di sini Satuan Penjamin Mutu Internal itu Pak Ferry. Nah, Pak Ferry itu auditor internalnya WBI kayak gitu. Jadi kegiatan operasional akademik WBI Pak Ferry yang handle kayak gitu. Jadi dapat bedanya ya. Auditor internal itu tidak hanya laporan keuangan yang diperiksa. Jadi kalau misalnya ada kegiatan operasional kok kayaknya ada yang tidak sesuai, nah itu juga diaudit sama si auditor internal. Nah, kasus yang beberapa tahun lalu yang hit, kalian tahu nggak yang Garuda yang menyelewengkan Harley Davidson? Kemarin sempat ramai. Nah, itu akan diperiksa juga sama auditor internal kasusnya. Jadi hal-hal yang sepertinya kayak kasus-kasus seperti itu akan diaudit sama auditor internal. Tapi kalau auditor eksternal dia fokusnya hanya di laporan keuangan aja. Dia cek udah sesuai belum sama sabu, udah masih mengandung salah satu material atau enggak kayak gitu. Nah, sekarang udah dapat bedanya ya. Nanti kalau ditanya Pak Ferry bisa tahu apa itu auditor eksternal. Kemudian prinsip peran pemangku kepentingan dan tanggung jawab korporat. Pemangku kepentingan itu siapa aja? Atau bahasa Inggrisnya stakeholder. Kan bedain ya, stakeholder sama shareholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan, shareholder itu pemegang saham. Nah, apa itu pemangku kepentingan? Nah, contohnya kalau kalian masih bingung. Kalau di WBI, pemangku kepentingan siapa kalau di WBI? Dosennya, Bu. Dosen. Siapa lagi? Pemangku kepentingan siapa? Siapa lagi kira-kira pemangku kepentingan di WBI? Nah, para direktur, Bu. Para direktur. Terus siapa lagi? Ayo, siapa lagi pemangku kepentingan di WBI? Siapa aja kira-kira yang ada di WBI? Nah, jadi kalau kalian ini ya, saya kasih clue, pemangku kepentingan itu lingkaran besar ya.
Sedangkan pemegang saham itu lingkaran kecilnya. Jadi pemegang saham itu ada di dalam pemangku kepentingan. Kebayang nggak maksudnya gimana? Nah, ini pemegang saham nih, kecil. Nah, yang lingkaran besarnya pemangku kepentingan. Nah, kira-kira siapa aja pemangku kepentingan di WBI? Pemegang saham di WBI siapa? Pemegang saham WBI siapa? Yang punya WBI siapa? Pak Martua, Bu. Nah, Pak Martua berarti Pak Martua adalah pemegang saham. Nah, sekarang pemangku kepentingannya siapa? Tadi Agnes bilang dosen. Hah? Mahasiswa? Mahasiswa termasuk. Kalau di perusahaan itu namanya customer. Sekarang kan contohnya di WBI. Nah, jadi pemangku kepentingan termasuk di dalamnya tadi Pak Martua sebagai pemegang saham. Kemudian ada yayasan. Yayasan termasuk ke pemangku kepentingan. Karena dia pengen ada sesuatu. Dia pengen memperoleh sesuatu dari WBI. Misal kalau yayasan maunya image WBI di masyarakat bagus. Nah, kemudian dosen itu termasuk ke pemangku kepentingan. Mahasiswa termasuk ke pemangku kepentingan. Direktur termasuk ke pemangku kepentingan. Wakil direktur itu termasuk ke pemangku kepentingan. Jadi udah paham ya, yang mana yang stakeholder, yang mana yang shareholder. Kalau di perusahaan, stakeholders itu termasuk ke board of director, board of commissioner, kemudian termasuk ke customer, karyawan, kemudian ada masyarakat juga, ada lembaga-lembaga ini, NGO, non-government organization gitu. Nah, jadi banyak pemangku kepentingannya di perusahaan ini. Kalau pemegang saham tentu, kalau misalnya dia BUMN, pemegang sahamnya 50% atau lebih dimiliki oleh pemerintah. Sisanya bisa jadi karyawannya, bisa jadi orang masyarakat, kayak gitu. Jadi kalian udah dapat ya bedanya siapa pemegang saham, siapa si pemangku kepentingan. Nah, sekarang terakhir UAS. Nah, itulah yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah akuntansi di etika profesi dan tata kelola korporasi. Bukunya yang utama saya pakai ini. Kalau ini untuk tata kelola korporasi saya pakai ini, tapi kalau misalnya yang untuk etika profesi saya pakai juga yang Brooks ini yang pertama, Leonard James dan Paulson. Rasanya ada di perpustakaan. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian kita lanjut dulu ke kontrak perkuliahan seperti biasa. Nah, jadi ini retribusi daerah. Sikap profesi. Nah, ini kontrak perkuliahannya. Nah, bobot penilaian. Seperti biasa, kalau saya sikap 5%, kuis 15%, tugas terstruktur 15%, UTS 25%, UAS 25%, unjuk kinerja 15%. Nah, sikap kenapa yang bobotnya paling kecil? Karena saya tidak bisa secara independen menilai sikap seseorang, jadi biasanya saya kasih nilai rata, kecuali misalnya mahasiswanya jarang masuk kuliah atau
etika komunikasinya tidak baik, atau selalu terlambat mengumpulkan tugas. Nah, itu nilai sikapnya saya kurangi dari nilai standar yang saya berikan untuk semua mahasiswa. Jadi biasanya saya kasih nilai sikap itu 80 masih masuk nilai A. Jadi kalau misalnya etikanya tidak baik, jarang masuk kelas, tugas selalu terlambat, kayak gitu, nah itu akan nilai sikapnya kurang dari 80. Kemudian kuis, mungkin di kelas juga nanti kita akan main kuis. Terus tugas terstruktur, mungkin ini untuk kasus, soal-soal kasus dan unjuk kinerja juga kita akan bahas nilainya juga dari nilai praktikum, bahas kasus. UTS dan UAS nilainya 25%. Jadi nanti di akhir semester jangan ada yang protes, Bu, saya selalu masuk, selalu ikut kuis, tapi kalian lihat bobot penilaian di sini yang paling tinggi adalah UTS dan UAS. Jadi kalau nilai UTS dan UAS kalian jelek, nah itu susah untuk tertolong. Nah, jadi saya biasanya ngasih nilai UTS dan UAS itu nilai murni. Ujian kalian yang bisa saya bantu itu adalah kuis, tugas terstruktur, dan unjuk kinerja. Tapi kalian ingat, ini poinnya 15% di bawah UTS dan UAS. Jadi kalau nilai UTS kalian 10, nilai 20, 25, 30, nah gimana caranya meningkat nilai akumulasi kalian menjadi naik kalau misalnya 40 kalian dapat 40 kali 25% berapa? 10 ya. Nah, jadi itulah yang bobot nilai UAS, nilai bobot UTS kalian. Jadi cuma menyumbang 10 poin dari total penilaian. Meskipun nilai kuis kalian tiap hari dapat tiap minggu dapat nilai A, tapi kalau misalnya UTS dapat E atau dapat D, nah, gimana cara bantunya? Gitu. Penilaian di sini nggak ada, nggak dimasukkan. Nah, kemudian untuk kontrak kuliah, ini aja sih. Cuma yang saya tekankan ke kalian, pertama karena kita kadang online, kadang offline, etika komunikasi tolong dijaga. Jangan malam-malam menghubungi dosen, siapapun dosennya. Jam kerja dosen itu jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, jadi kalau kalian mau menghubungi dosen, hubungilah dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalnya nih, kalian WA di atas jam 5 sore atau udah malam, kalau nggak dibalas, jangan marah. Jangan bilang dosennya nggak pas respon. Tapi memang timing kalian menghubungi dosen itu kurang tepat. Atau kalau misalnya kalian udah WA di jam kerja tapi nggak dibalas, nah mungkin dosennya lagi sibuk, lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau mereka belum cek handphone. Kemudian menghubungi di hari libur, Sabtu, Minggu, atau hari almanak merah, kalender merah. Nah, kalau tidak dibalas ya jangan marah kayak gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan. Karena banyak juga yang komplain tentang komunikasi ini. Termasuk saya kalau misalnya lagi libur, tahu di WA mahasiswa tapi urusan nilai laut, urusan tugas mereka atau skripsi, nah itu saya nggak respon seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk RPS dan kontrak perkuliahan. Belum, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang kenapa bisa ada etika profesi. Bukan ini. Kelihatan PPT-nya?
Kelihatan ya? Belum, Bu. Masih hitam dia, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Nah, sekarang etika profesi dan tata kelola korporat. Di judul korporat ya, tapi Ibu waktu kuliah ini dapatnya korporasi, bukan korporat. Sama aja lah. Pengantar etika profesi ini yang akan kita pelajari, akuntansi sebagai profesi, etika dalam profesi, lahirnya profesi akuntansi, profesi akuntan di masyarakat, dan profesi akuntan di Indonesia. Pertama, apa itu profesi? Nah, ini menurut Commission on Standards of Education and Experience for Certified Public Accountant. Jadi pertama, katanya profesi itu memiliki pengetahuan yang khusus. Melalui proses pendidikan formal yang diakui, kemudian memiliki standar kualifikasi profesional, memiliki standar perilaku, pengakuan akan status, menerima tanggung jawab sosial, sama memiliki organisasi yang menjaga sosial dari profesi. Nah, contohnya di sini yang paling dekat dengan kita, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, IAI itu gelarnya CA, yang kayak punya Pak Marbun. Kalau di saya itu gelarnya AK. Saya belum certified, makanya gelarnya AK, bukan CA. Kalau Pak Marbun kan CA, Pak Chandra kan CA. Nah, jadi kenapa bisa beda kayak gitu? Dulu, sebelum tahun 2014, kuliah profesi akuntansi itu asalkan kita mengambil kuliah profesi akuntansi atau PPAK, itu tamat kuliah kita langsung dapat gelar CA. Nah, itu yang diperoleh sama Pak Marbun, Bu Vera, sama Pak Chandra. Tapi saya kuliahnya di tahun 2014, masa-masa peralihan. Masa-masa peralihan dari asalkan kuliah, tamat dapat gelar. Sama satu lagi, di zaman saya itu sudah mulai untuk memperoleh gelar akuntan, itu harus mengikuti ujian CA. Nah, itu kenapa alasan gelar saya di belakangnya AK, bukan CA. Nah, jadi yang poin 2 ini sudah bergeser. Tidak lagi melalui proses pendidikan formal, tapi yang penting ikut ujian. Jadi mau kamu akuntan, tidak akuntan, itu bisa ikut, bisa jadi certified accountant asalkan ikut ujian. Kayak gitu. Tapi kalau yang profesi akuntansi itu, mayoritas yang mengambil kuliah profesi adalah yang S1-nya akuntansi. Nah, sekarang akuntan atau akuntan publik, kalau akuntan publik nama organisasinya IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Kalau IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi jangan kalian anggap IAPI itu di bawahnya IAI. Enggak, mereka beda payung. Payungnya sendiri-sendiri, IAI sendiri, IAPI sendiri. Nah, sekarang setiap profesi yang di akuntansi, mau itu akuntan, mau akuntan publik, nah itu punya standar kualifikasi profesional. Jadi kami itu setiap tahun harus ikut pelatihan sekian, namanya SKP. Kalau kalian namanya SKS, kami namanya SKP. Jadi sekian tahun itu, 1 tahun harus memenuhi. Kalau saya kan baru jadi anggota IAPI, akuntan publik. Nah, jadi itu saya harus memenuhi 40 SKP dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau tidak terpenuhi, nah itu tidak berlanjut. Nah gitu. Jadi kemudian ada beberapa poin lagi yang memang muncul di kalau kita jadi profesional. Dokter pun dia punya organisasi yang menjaga sosial dari profesi, Ikatan Dokter Indonesia. Terus ada menerima tanggung jawab sosial, ada standar kualifikasi profesionalnya, dia harus ikut seminar ini itu.
ya kan? Nah, sekarang kita lihat apakah profesi sama dengan pekerjaan lepas? Jawabannya tidak. Pekerjaan lepas, misalnya fotografer, apalagi makeup artist. Nah, itu kan mereka menganggap pekerjaan mereka itu adalah profesi mereka. Tapi di sesungguhnya pekerjaan lepas itu tidak sama dengan profesi. Kenapa? Kayak fotografer, makeup artist, siapa lagi? Nah, yang kayak gitu, yang pekerjaan lepas lah, kalian tahu lah freelancer itu yang kayak mana kan? Nah, itu tuh dia tidak punya tanggung jawab sosial yang terkait dengan kepentingan publik. Mereka bekerja ya semata-mata untuk cari duit kayak gitu. Kan nggak ada fotografer memperoleh tanggung jawab sosial karena profesi yang dia tekuni. Terus tidak ada pengakuan dari publik bahwa pekerjaan tersebut memang penting bagi mereka. Orang bisa beranggapan semua orang bisa jadi fotografer, tapi kan kalau fotografer yang memang sudah profesional, mereka paham teknik pengambilan fotonya gimana, angle yang bagus gimana, main warna saturasinya gimana, kayak gitu kan. Itu yang membuat mereka jadi profesional. Tapi yang harus kalian ingat, pekerjaan lepas atau freelancer itu tidak sama dengan profesi. Kemudian berikutnya ciri utama profesi ini ada 3. Pertama namanya altruisme, mungkin kalian baru pertama kali dengar. Altruisme ini memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Contohnya yang paling gampang dokter. Dokter kalau misalnya nggak lagi praktek, nggak jadwalnya, tapi ada kecelakaan misalnya, mereka harus melakukan operasi, pasiennya butuh operasi secepatnya, mereka harus bersedia untuk ditelepon untuk datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi misalnya. Nah, jadi memang ciri utama profesi itu yang pertama adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi kita nggak bisa lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Nah, yang kedua, ciri utamanya adalah kompetensi. Kompetensi ini memiliki kompetensi dan standar perilaku. Contohnya yang akuntan yang di bawah IAI sama akuntan publik yang di bawah IAP. Mereka itu harus ikut pelatihan seperti yang saya bilang tadi, ngumpulin SKP setiap tahun supaya kompetensinya tetap terjaga. Kenapa harus ikut pelatihan? Ya namanya pengetahuan itu kan terus berkembang. Kan tidak mungkin pelatihan yang dilakukan 10 tahun yang lalu dengan pelatihan yang dilakukan sekarang sama kan tidak mungkin. Karena perusahaan berubah-ubah ininya, kegiatan operasional misalnya dulu yang belum mengenal digital marketing, sekarang semuanya sudah serba marketing kayak gitu kan. Itu yang salah satu yang menjadi gambaran kenapa profesi itu butuh kompetensi. Kemudian ada yang namanya otonomi atau ada organisasi atau asosiasi yang menaungi si profesi tersebut. Contohnya tadi Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, itu semuanya otonomi atau organisasi yang menaungi si profesi-profesi tadi. Kemudian, mengapa diperlukan etika profesi? Tujuannya untuk sebagai sarana si praktisi profesi ini untuk mengendalikan diri agar tetap menjaga profesionalitasnya. Kalau misalnya tidak ada etika, kan bayangin saya sebagai akuntan publik tapi integritasnya tidak ada. Laporan keuangan yang ternyata mengandung salah satu material, saya bilang wajar tanpa pengecualian. Saya bikin laporan auditnya WTP, kan salah, kan tidak sesuai etika. Atau misalnya saya mengaudit perusahaan milik saudara, atau misalnya saudara kandung saya bekerja di perusahaan tersebut, kan itu mengganggu independensi dan integritas saya kayak gitu. Jadi
diperlukan etika profesi untuk mengendalikan diri si profesional tersebut, si orangnya. Kemudian diharapkan juga siapapun, apapun profesinya, mereka ingat dengan sifat altruisme itu. Altruisme itu melekat di profesi. Jadi kita kalau udah berperan sebagai seorang profesi, ya, berperan sebagai suatu profesi apapun itu, kita tetap harus mementingkan kepentingan orang lain. Gitu. Jadi makanya auditor rela begadang kalau misalnya udah bulan Desember itu mereka begadang untuk audit ya untuk kepentingan si kliennya kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat kenapa bisa ada munculnya akuntan, ikatan akuntan gitu. Jadi, di dunia dulu ada yang namanya kebangkrutan di Inggris dan Skotlandia, terus dimunculkan Bankruptcy Act, diperbarui segala macam, kemudian ada ini lagi, ada kebangkrutan lagi. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dibutuhkannya, oh kayaknya butuh nih akuntan di dunia, kayak gitu. Kalau kalian nanti pernah dengar nggak Enron? Enron atau KAP Arthur Andersen. Pernah dengar nggak? Nah, jadi Enron itu salah satu yang menyebabkan, Enron itu perusahaan, Arthur Andersen ini KAP yang mengauditnya. Nah, jadi mereka berdua ini melakukan tindakan yang melanggar etika yang menyebabkan si Enron ini bangkrut. Akhirnya dari sanalah etika profesi ini dibangkitkan lagi, tapi dari tahun 1800 itu sudah menjadi dasar landasan kenapa etika itu ada gitu. Cuman yang tahun 2002 itu yang kejadian Enron itu menjadi penguatnya lagi nih, kita harus tetap ada etika kayak gitu. Jadi semakin banyak ininya piagam-piagamnya itu banyak lah yang mengatur tentang akuntan ini. Kemudian profesi akuntan di Indonesia. Jadi di sini dibilang profesi akuntan di Indonesia itu seseorang yang memiliki ijazah akuntan dari universitas negeri atau seseorang yang lulus dalam ujian lain yang dapat disamakan dengan ijazah universitas negeri. Ini dulu sebelum yang punyanya Pak Chandra, punyanya Pak Marbun, punyanya Bu Vera. Jadi asalkan dia sekolah profesi, dapat gelar, nah dia bisa dapat gelar PA. Nah, ini kenapa bisa muncul IAI sejarahnya. Jadi IAI itu pertama kali muncul di UI, didirikan di UI. Nah, orang-orang ini adalah pendirinya, pendiri sekolah profesi di Indonesia pertama kali di UI. Kemudian setelah ada muncul profesi, didirikanlah Ikatan Akuntan Indonesia sebagai otonominya, sebagai payung dari si akuntan-akuntan di Indonesia. Nah, kemudian ini profesi akuntan di Indonesia tahun 1970-an, profesi akuntansi itu tidak mengalami perkembangan. Tahun 1979, laporan keuangan yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian harus diterima oleh kantor pajak sebagai dasar penerimaan pajak. Jadi yang WTP aja nih, yang wajar tanpa pengecualian aja, yang wajar dengan pengecualian tidak bisa. Kemudian berkembang lagi, tahun 90-an, pembuatan laporan keuangan harus berdasarkan SAK dan wajib diaudit perusahaan tertentu, dan pengujian dan pemberian sertifikasi akuntan, pendidikan lanjut, pembinaan anggota. Jadi tahun 90-an ini barulah muncul sertifikasi akuntan itu yang didirikan di UI tadi. Nah, ini yang mereka harus ikut pendidikan lanjutan baru bisa dapat ijazahnya. Nah, ini
kompartemen akuntan publik dan akuntan manajemen terpisah dari IAI. Dulu mereka satu, tapi sekarang sudah pisah payung, sudah beda payung. IAI sendiri, IAPI sendiri, IAMI sendiri. Nah, kemudian tahun 2014, ini yang saya cerita tadi, saya kuliah akuntan di UGM, harapannya bisa dapat gelar CA, tapi ternyata tidak bisa karena harus ikut tes dulu baru bisa dapat gelar CA. Makanya gelar saya di belakang itu AK, SE, MACC, AK. Jadi kenapa akhirnya dikasih AK dulu kan? Sebelum ada CA kan gelarnya cuma mentok sampai AK. AK itu akuntan, CA itu CA itu apa ya? Bukan certified lah, charter accountant. CA itu charter accountant. Jadi kalau lulus mata ujian CA, maka nama gelarnya CA AK. Tapi kalau saya kan saya nggak ikut ujian CA. Jadi gelar saya mentok di AK. Kenapa? Karena dulu gelarnya hanya AK saja, belum charter accountant. Jadi dulu gelar Pak Chandra, Pak Marbun, Bu Vera itu AK aja, nggak pakai CA. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya kalian ini nih tamat dari WBI, mau punya gelar CA, nah itu ada 7 mata uji. Ada 7 mata uji. Terakhir 7. Sekarang nggak tahu, tahun 2015, tahun 2014, 2015 itu ada 7. Jadi saya nggak ikut ya karena kebanyakan ya. Makanya saya ikut yang IAPI. Kalau IAPI dia 4, tapi mahal. Kalau CA itu kalau nggak salah 700.000 atau berapa, tapi kalau IAPI jutaan. Satu mata uji itu 1,2. Gitu. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang perlu didiskusikan nggak? Sion sama Erik lagi relawan. Iya, Iya, di Pakam ya. bener Bu. Jadi ada pertanyaan nggak? Ada yang mau didiskusikan nggak? Jadi udah kebayang ya etika profesi itu seperti apa? Apa yang akan kita pelajari di 1 semester ini? Kemudian GCG itu seperti tata kelola korporasi itu saya bilangnya GCG, Good Corporate Governance. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Atau kalian nggak ngerti semua, diam karena nggak ngerti atau diam karena paham? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak boleh dulu si Sion sama Erik aktif camp boleh. Saya mau ini screenshot buat absensi.